Bilal bin Rabah merupakan orang yang pertama mengumandangkan azan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara lantunan azan Bilal terdengar sangat merdu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, suara Bilal mengumandangkan azan menjadi obat kerinduan para sahabat. Umar bin Khattab sampai menangis terseduh-seduh mendengar suara azan Bilal. Apa yang membuat Umar bin Khattab menangis mendengar suara adzan Bilal? Dalam video kali ini, inilah kita akan mencoba membahas bagaimana tangisan rindu seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah, aku meminta izin." "Meminta izin apa?" "Tolong izinkan aku untuk tidak adzan lagi." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah." Diulanginya lagi, "Wahai Abu Bakar, tolong dan tolong izinkan aku tidak adzan lagi." Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan." "Apa alasan kau minta untuk tidak adzan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derayan air mata. Tiba-tiba Bilal melihat kebenaran, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dahulunya adalah kamar Nabi Muhammad. Melihat kebenaran lalu melihat ke kubur dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad, aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Bilal, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik. Dan Nabi Muhammad melihatku lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum aku azan, aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang ada di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun. Disambutnya aku oleh Rasulullah, dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sungguh aku tidak mampu melakukan azan saat ini, wahai Abu Bakar." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, baiklah jika itu memang itu keinginanmu." Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam beberapa hari bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpinya Bilal saat itu Rasulullah menegurnya, mimpi yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu Sayyidina Bilal terbangun dan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa, sehingga para keluarganya ketakutan. "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal?" Menangis tidak seperti biasanya, menangis yang sangat luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat, dan aku tidak pernah takut seperti saat ini." "Memangnya kamu kenapa Bilal?" Aku bermimpi ketemu Rasulullah." "Rasulullah kenapa?" "Aku bertemu Rasulullah dan ditegur dalam mimpi itu, dan Rasulullah berkata, 'Alangkah keras dan gersang hatimu Bilal. Mana kerinduanmu kepadaku? Lama engkau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah.'" Kemudian para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, "Bilal, sepertinya memang sudah waktunya kamu harus berziarah kepada makam Rasulullah di Madinah." Lalu pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya, dan di dalam riwayatnya Bilal pergi dengan mengendarai unta atau kuda, dan di dalam riwayat disebutkan keledai. Lalu pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah, dan sungguh perjalanan yang sangat indah karena untuk menemui kerinduan, menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad SAW.
Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah, dan terus berjalan tidak pernah mau beristirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit. Maka di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikannya oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derayan air mata. Dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisan semakin keras, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hamparan sekali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, hingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suaranya, karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih serta farau dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW dengan derayan air mata. Tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. "Bilal." Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar. "Wahai Bilal, mengapa engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasanya?" Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat." "Takut apa, Bilal?" "Sungguh aku merasakan takut." "Takut apa?" "Takut ditinggal oleh Rasulullah." "Memang kenapa engkau? Melakukan dosa apa?" "Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu, lama engkau tidak pernah kunjung kepadaku.' Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang aku pahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena itu kepada Rasulullah tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Benarkah itu, wahai Abu Bakar?" "Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, mereka mengobrol dan tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu adzan lagi?" Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran adzan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad. Air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, wahai Abu Bakar, tidak, wahai Umar, aku belum kuat untuk adzan." Lalu tidak lama kemudian ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal, dan berkata, "Hai tukang azan kakekku." Kaget Sayyidina Bilal lalu menoleh, ternyata di tangan kanannya Sayyidina Hasan dan di tangan kirinya Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkatkan tangan. "Ya Allah, terima kasih, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan telah engkau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan diberdirikan, Sayyidina Husain diberdirikan. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, berpindah kepada wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain. Karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah. Sehingga setelah itu dipeluklah kedua anak kecil ini oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derayan air mata dan berkata, "Ya Rasulullah,
Sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, Bilal, aku kangen pengen dengar suara azanmu. Sayyidina Bilal bingung dan menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lakukan Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolaknya. Sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Hingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan dan beberapa orang sudah berdatangan menunggu saat di mana Bilal akan azan. Datanglah waktu itu. Dalam riwayat waktu sahur atau waktu subuh, orang-orang pada menunggu. Mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu sholat. Ada orang berdiri, orangnya memang hitam, tetapi memancar dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasa dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kembali kepada Rasulullah, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid pun mulai menangis. Kemudian berjalanlah Sayyidina Bilal memecah barisan kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara mereka semakin kuat bahwasannya seperti inilah yang mereka saksikan dahulu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Bilal di atas menara, di atas Sayyidina Bilal dengan derayan air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup mata dan berusaha membasuh air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah. Menangislah semua orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangisannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Hingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah lebih banyak, lebih dahsyat daripada saat itu. Sayyidina Bilal bin Rabah memulai azannya. Suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh berbarengan dengan suara Bilal ini. Serempak orang-orang yang ada di situ terdengar pula suara tangis dari jamaah, suara tangis yang meraung. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya. Para jamaah sambil menjawab azan Sayyidina Bilal menangis semakin kuat. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Karena ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah, sehingga orang yang di luar masjid pun berlari mempercepat langkah kakinya. Dan sesampainya di tempat mereka mendengar suara adanya Sayyidina Bilal bin Rabah lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali. Sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh mereka yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang bilang sambil menundukkan kepalanya, oh suara Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal melanjutkan azan beliau, sehingga sampailah azan beliau pada kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an hingga sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad. Hilanglah suaranya Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu di saat menyebut kalimat Muhammad, dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang sama seperti Sayyidina Bilal pada jatuh dan pingsan. Hingga di saat tak sadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini adalah makna kecintaan kepada Rasulullah.
Tinggal kita melihat di saat kita membaca Nabi Muhammad disebut seperti apa kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini hanya sebagian perbandingan, biarpun tidak sebanding, minimal kita mengoreksi sampai manakah rasa rindu kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.